Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu menginstal dan memodifikasi distro Linux. Distro Linux yang kami pilih di sini adalah Linux Manjaro dengan tema coding. Berikut nama-nama kelompok kami: Muhammad Zaldi Farezi, Muhammad Dimas Faisal, Rian Ferdiansyah, Windy Riando Handoko. Di sini kita menggunakan aplikasi Rufus, bisa langsung dicari di Google. Aplikasi ini gratis, tujuannya untuk membuat flash disk menjadi bootable. Nah, di sini kita pilih flash disk yang mau dipakai, pilih boot selection, menjadi disk or ISO image. Lalu klik select dan pilih file ISO-nya. Setelah itu di start, dan oke saja jika ada warning. Lalu setelah itu tunggu sampai selesai. Close jika sudah, flash disknya tidak perlu di-eject, langsung restart saja komputer atau laptopnya, karena kita akan mendual boot komputer ini. Kita sudah masuk ke BIOS, sewaktu restart bisa pencet tombol delete, F2 atau sesuai perintah keyboardnya. Di sini kita perlu lakukan konfigurasi pada boot option dan pilih opsi USB yang sesuai. Jika sudah, langsung save dan exit, lalu tunggu ke booting instalasi Linux-nya. Sudah masuk di bagian instalasi Linux-nya, langsung saja pencet Launch Installer, lalu lakukan konfigurasi sesuai keinginan dan kebutuhan. Nah, kita lakukan manual partisi untuk mencegah kehilangan data karena salah pilih storage. Di sini kita atur dulu untuk create partisinya. Di sini kita menggunakan storage 60 GB dan akan kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, 512 MB untuk boot, file sistemnya FAT32, mount point-nya ke /boot/evi dan flags-nya yaitu boot. Yang kedua, 892 MB atau 8 GB untuk swap. Biasanya sih buat RAM, lalu file sistemnya ke Linux swap, mount point-nya kosongkan saja, flags-nya yaitu swap. Yang ketiga, 20.480 MB atau 20 GB untuk root, file sistemnya ext4, mount point-nya / biasanya untuk root, dan flags-nya root. Yang keempat, sisa storage 35 GB untuk home, file sistemnya ext4, mount point-nya /home, flags-nya kosongkan saja. Jika sudah selesai partisinya, bisa langsung next, lalu kita isi nama untuk username, lalu passwordnya lakukan 2 kali untuk verifikasi. Jika sudah selesai semua, bisa langsung next dan install. Oke, instalasi Linux-nya beres. Situ ada tombol Restart Now, dipencet atau di checklist, langsung done. Otomatis si komputer atau laptop bakalan restart sendiri. Waktu restart kita perlu mencabut flash disk bootable-nya itu supaya nggak terjadi instalasi 2 kali.
login, masukkan password yang udah dibikin tadi waktu instalasi. Nah, setelah itu kita perlu melakukan update sistem menggunakan command sudo pacman syu. Kalau di Windows mah kayak Windows Update lah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaldi Fahrezi ingin menjelaskan cara menginstal icon, tema, dan juga background di Linux. Oke, yang pertama jangan lupa untuk mendownload icon, tema di Google juga banyak yang sesuai dengan keinginan kita, dan juga kita bisa mendesain background atau bisa ngambil dari Google Foto, yaitu bebas. Tapi di sini saya dan kelompok saya mendesain background yaitu dengan tema coding, Linux coding. Oke, kita langsung saja menginstalnya. Pertama di sini kita bisa langsung masuk ke file manager. Cari file yang sudah di-download tadi. Saya di sini sudah berbentuk file. Nah, di sini buka background. Klik 2 kali backgroundnya. Dan di sini terbuka, kita bisa langsung set as wallpaper. Oke, kita langsung ke desktop setting. Cari di folder yaitu kita cari folder yang sudah di-download tadi backgroundnya. Itu gas background Manjaro. Oke, langsung kita open. Dan otomatis akan ada di situ. Kita klik backgroundnya dan silang saja. Oke, sekarang kita akan menginstal icon dan juga tema. Kita buka file system, kita buka usr share. Nah, di sini jangan lupa untuk mengubah tuner root agar bisa mengakses rootnya. Kita buka password. Kita tunggu beberapa saat agar folder root terbuka, agar kita bisa menghapus, mengedit, menambahkan folder di root. Kita tunggu. Nah, sudah terbuka, dan di sini kita akan kembali ke file icon dan juga tema. Nah, di situ kita copy file tema. Kita akan mencari file tema di share. Tema. Nah, sudah ada. Kita klik 2 kali dan copy paste di situ. Setelah di copy paste, kita buka file icon di share. Kita akan copy paste file icon yang sudah di-download ke folder icon di share. Kita copy paste di sini di icon. Nah, ini icon, copy paste di situ. Nah, sudah tercopy paste semua. Kita bisa close atau minimize, bebas. Oke, kita buka start dan situ ketik appearance. Nah, sudah ada, kita klik. Sini otomatis akan ada tema yang sudah diinstal tadi. Kita klik, dan juga icon yang sudah dimasukkan ke file root tadi. Kita cari ada, nah, candy icon. Kita klik, maka semua icon akan berubah dan juga temanya. Kita close.
Nah, sekarang kita mau install Visual Studio Code. Langsung saja masuk ke terminal, tinggal ketikkan perintah sudo pacman -s code. Kode ini maksudnya Visual Studio Code ya. Lalu ketikkan Y saja untuk melanjutkan instalasi. Tunggu saja sampai berhasil. Selesai. Mudah sekali ya. Fungsi aplikasi VS Code ini yaitu sebagai kode editor untuk membuat program atau ngoding ya. Untuk install SAM, pertama-tama kita download dulu di websitenya. Nah, habis itu kalau udah download, kita kasih permission atau izin dulu buat si installernya ini. Dengan perintah chmod 755 nama file installernya. Kalau udah, kita jalankan installernya dengan perintah sudo nama installernya. Ya, seperti itu. Fungsi aplikasi SAM atau LAM di Linux yaitu untuk menghubungkan kita ke server localhost. Nah, ini kita mau install YED Graph Editor, tapi pakai AUR ya, atau semacam Play Store kalau di Android. Yang pertama kita ke Add or Remove Software, bisa dicari di pencarian, terus kita nyalain dulu fiturnya di Preferences ke Third Party, lalu Enable AUR Support. Habis itu kita ketik aja nama programnya, tinggal klik build, lalu apply, dan otomatis programnya terinstall sendiri ya oleh AUR. Untuk instalasi splash screen, kita perlu install nano package. Setelah itu masukkan link temanya. Di sini kita menggunakan GitHub dengan git clone, lalu masukkan link GitHub-nya. Otomatis file tersebut akan terdownload. Habis itu masuk ke direktori tema yang udah diinstal, lalu kita eksekusikan package-nya. Jika sudah selesai semua, kita perlu akses super user untuk install package splash screen ini. Setelah itu, kita gunakan package nano untuk konfigurasi splash screen-nya ini.
Jika sudah melakukan konfigurasi splash screen-nya, kita perlu update grupnya. Tunggu sampai instalasinya selesai. Kalau ada error invalid volume, itu biarin aja. Nah, sudah selesai ya, ini instalasi splash screen-nya. Berhasil lah ya. Berikut ini cara menambahkan user baru. Ketikkan perintah sudo user admin, buat nama user barunya. Di sini kelompok 6, lalu enter. Setelah itu kita buat passwordnya dengan perintah sudo passwd kelompok 6, lalu enter. Buat password barunya. Jika sudah selesai, enter. Sekarang kita coba login ke user yang baru dibuat dengan perintah sudo login kelompok 6. Ketikkan perintah congen -u, lalu enter. Tentukan user yang akan dihapus. Ketikkan user del kelompok 6, lalu enter. Sebelum itu kita harus masuk ke dalam root terlebih dahulu dengan perintah sudo su, lalu masukkan passwordnya. Setelah itu kita coba kembali. Ketikkan perintah congen -u kembali untuk mengetahui user sudah terhapus atau belum. Di sini kita akan menambahkan user ke dalam grup. Buka terminal, masuk ke dalam root terlebih dahulu, lalu ketikkan perintah group add coding kelompok 6, lalu enter.
Untuk melihatnya, ketikkan perintah command min g. Sekarang kita akan mencoba untuk menghapusnya dengan perintah grup del coding kelompok 6. Lalu ketikkan kembali command min g untuk melihat sudah terhapus atau belum. Baik, di sini saya akan sering Linux Manjaro. Pertama kita akan ke terminal dan kita akan mendownload beberapa file seperti Manjaro tools ISO, Manjaro tools base, dan Manjaro EFI utils. Selanjutnya kita akan mendownload ISO profile dengan mengikuti link tersebut yang nanti diarahkan ke user share Manjaro tools ISO profile. Baik, jika sudah mendownload file ISO profilnya, file tersebut akan tersimpan di root user. Lalu itu kita ke share dan cari folder Manjaro tools, dan disitu akan terdapat folder ISO profile. Di dalam ISO profile ada beberapa folder lagi, yaitu community, Manjaro, OEM, dan share. Baik, sekarang kita ke folder var, catch, dan ke folder ppn dan ke pkg. Nah, di sini kita akan memilih beberapa package dari aplikasi, tapi sebelum itu masuk ke root, kita pilih package, dan di sini saya akan memilih package seperti Visual Studio Code, Arduino, dan YDGraph. Dan di sini kita membuat folder yaitu x86_64, dan setiap package-nya nanti akan di copy ke dalam folder tersebut.
Baik, setelah di copy, sekarang kita akan masuk ke terminal dan kita akan ketik repo strip add offline, dan di sini nama reponya bebas. Di sini saya akan beri nama dengan offline strip repo. Habis itu .db tar dot tar.gz bintang .pkg.tar bintang. Nah, habis itu kita enter. Sudah itu kita sudah selesai. Kita akan kembali lagi ke user, share, dan ke Manjaro tools. Ya, kita akan kembali ke Manjaro tools. Dan oke, file yang sudah kita buat yang tadi folder repo-nya x86_64 itu lokasi itu, ini kita copy. Habis itu kita akan buka pacman multi. Oke, di sini pacman multi itu untuk yang 64 bit. Jika kalian 32 bit, kalian buka yang default. Oke, jika filenya sudah dibuka, kita akan ke paling bawah dan kita ketik bracket offline strip repo, dan di bawah ini kita ketik sig l besar level sama dengan never n besar, dan sini kita ketik server dengan S kapital sama dengan file .2 / dan kita paste yang lokasi halaman yang sudah kita copy tadi. Habis itu kita, kalau sudah benar, kita save.
Baik, setelah itu kita akan masuk ke ISO profile, Manjaro dan XFCE, dan buka desktop overlay, kita ke etc, dan di sini kita akan membuat folder dengan nama scale. Oke, file scale nanti akan kita isi dengan file-file yang ada di home kita, tapi sebelum di copy kita nyalakan view dulu. View, aktifkan show hidden folder. Setelah itu kalian ke setting editor, setelah itu ke tuner, kalian hilangkan centang pada flash show hidden yang di kanan. Baik, setelah kalian copy, kita akan kembali ke halaman yang sama, Manjaro XFCE, folder XFCE. Lalu kita akan masuk ke file dengan nama package desktop. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, kita ketik di sini, kita kasih hashtag, dan kita di sini saya akan memberi nama our package. Di sini bebas namanya mau apa aja, tapi saya akan memberi dengan nama ini, our package, dan di bawahnya kita ketik file-file package yang ada di folder repo kita, yaitu x86_64, yaitu seperti Arduino, YD, dan Visual Studio Code. Setelah itu, jika sudah kalian save, kalian bisa keluar dari filenya. Oke, setelah itu kita masuk ke desktop overlay, GC Live VM,
dan kita buka folder GTK Editor dan kita ganti background di sini. Di sini saya akan memasukkan background yang sudah kami buat. Untuk background manager, jika sudah kalian save, setelah itu kita masuk ke scale, dan untuk lebih benar-benar kayak backgroundnya berubah, untuk itu kita ke config dan kita masuk ke accept CE 4, kita terus accept config for channel, dan kita akan masuk ke accept CE 4 desktop. Baik, setelah foldernya dibuka, di sini ada beberapa file, maksud saya disingkat untuk mengubah background. Dan di sini kalian ubah juga dengan background sesuka yang sudah kalian buat. Dan sesudah kalian itu, kalian copy aja yang atas, copy ke yang bawahnya juga.
setelah itu kita masuk ke folder live overlay etc, dan kalian di situ nanti copy juga dari yang sebelah, dari desktop overlay, copy semua file yang ada di situ, contoh seperti like DM dan scale. Dan beberapa bilang katanya kalau di situ tuh live overlay itu otomatis dapat kopian dari desktop overlay, tapi kadang suka nggak ke copy. So jadi untuk antisipasi kita copy secara manual yang ada di desktop overlay ke live overlay. Nah, tapi sebelum kalian mengcopy file yang nanti di copy ke live overlay, kalian ke desktop overlay dulu dan kalian ke etc scale. Nah, nanti di situ kalian hapus seperti base history. Nah, di situ kalian hapus semua isinya. Dan setelah itu kalian hapus file Mozilla ini, karena kalau nggak dihapus bakal error. Dan pastikan semua isi dalam foldernya kosong, seperti download, dokumen, dan desktop, dan lain-lain. Dan setelah itu kita akan copy semua filenya yang ada di scale, kita copy ke live overlay yang ada di etc, yang kita paste di situ di dalam scale folder. Dan jika sudah selesai semua, kita akan ke terminal dan kita ketik build ISO spasi minpi xfce spasi x. Nah, setelah itu kita enter dan kita tunggu beberapa menit. Setelah itu jika sudah selesai, kita akan ke file manager dan kita akan ke root, kita buka var lib lib dan kita akan masuk ke folder Manjaro Tools. Setelah itu kita buka build ISO xfce, kita buka x86_64. Nah, situ kita akan kita akan masuk ke desktop fs etc dan di sana kalian cari pacman.conf atau pacman config dan di sini video terpotong. Kalian buka file pacman config dan kalian ke paling bawah hapus bagian dari offline repo, hapus bagian offline repo, zip level never yang paling bawah semua kalian hapus, dan di file live.fs pun sama, dan bagian root.fs kalian hapus bagian pacman.config itu, hapus yang paling bawah.
baik. Setelah itu kita akan buka folder desktop fs. Setelah itu kita buka user, share. Setelah itu kita ke bagian background, yang di sana nanti kita akan masukkan folder yang kalian inginkan, yang nanti itu akan ke respin atau di rebuild. Kalian masukkan background kalian, mau itu yang berbentuk folder ataupun yang enggak, dan kalian copy juga bagian seperti icon dan temanya. Kalian masukkan semua file ke dalam situ sesuai yang ada, misalkan kayak di background kalian masukin file foto kalian, dan di bagian icon kalian masukin folder misalnya namanya icon, dan untuk tema game kalian masukin ke folder yang ada di sana, yaitu tema. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.